Oke, siap Pak Jaksa ya. Tes. Siap yang mulia. Oke. Baiklah, kau dicabut, sidang dilanjutkan kembali dan nyatakan terbuka untuk umum. Silakan dihadirkan saksi berikutnya Pak Jaksa. Saudara ahli Asep Saputra, minta tolong dipanggilkan. Kira-kira Pak Jaksa butuh untuk perangkat untuk diputar di sini? Ya, produsen. Baiklah ya, kita mulai. Penasihat hukum sudah siap? Terdakwa. Saksi atas nama Muhammad Asep Saputra ST. Ahli. Betul. Ahli ya, ini ya ahli ya. Oke. Lahir Jakarta 8 Oktober 92, agama Islam ya. Siap. Pekerjaan pemeriksa digital forensik Laboratorium Cyber Forensik Bareskrim Polri. Betul. Saudara anggota kepolisian? Betul. Ya. Anggota Polri. Siap. Betul. Tapi tugas khususnya sebagai pemeriksa digital ya. Pangkatnya apa? Itu yang mulia. Itu ya. Oke. Dari Bareskrim, kemudian alamat ini pakai alamat kantor ya, Kebayoran Baru nomor 3 ya. Betul aja ya. Saudara dengan terdakwa tentunya sebelumnya sudah kenal belum? Tidak kenal ya. Karena saudara sebagai ahli kan tidak harus kenal dengan terdakwa karena bukan pernah. Jadi ahli hari ini dihadirkan oleh Pak Jaksa memberikan keterangan perihal keahlian saudara untuk memberikan keterangan yang benar mengenai hal-hal yang akan ditanyakan di sini sehubungan dengan keahlian saudara ya. Di sini mungkin ada kurikulum vitae atau surat tugas yang bisa surat tugas untuk meyakinkan kami di bidang keahlian saudara. Oke. Ada surat tugas ya. Oke, ya, terima kasih. Oke, sebelum berikan keterangan wajib bersumpah sesuai undang-undang ya beragama Islam. Silakan berdiri untuk bersumpah terlebih dahulu. Ya, diikuti ya. Ya, Islam. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Sebagai ahli dalam perkara ini akan memberikan pendapat tentang hal-hal yang dikemukakan dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya sesuai dengan pengetahuan saya. Ini ada surat tugas dari Direktur Tindak Pidana Cyber ya, saudara di bawah Dir Cyber ya, di bawah. Siap, betul. Ya. Kemudian riwayat hidup S1-nya Universitas Gunadarma 2014, pendidikan keahlian cybercrime, Convert Online Engagement Workshop di JCLC tahun 2018, digital forensik, komputer hacking forensik investigator dan seterusnya. Banyak sekali rata-rata di Jakarta, Bogor, Jogja. Kemudian pernah memberikan keterangan ahli di 2019, 2020, 2021, penyebaran berita bohong soal atas nama Anton Permana, Jemur Hidayat, Arjo Mugni, penipuan pencucian uang, kasus korupsi Bupati Nganjuk dan seterusnya. 2022 Rizwandi Nur Saputra di Banjarbaru, Taufan di Febri, Bandung, Salva Simanungkal Jambi, dan Smaila Sidrap.
Jabatan sekarang perwira pertama pada Ditipid Siber Barreskrim Unit Lab Digital Forensik. Pengalaman ke luar negeri, ke Cina, Singapura dan seterusnya ya. Oke. Hari ini saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan perihal digital forensik ya. Kemarin IT sendiri, saksi IT sudah, saksi bahasa sudah, saksi pidana sudah, saksi agama sudah. Sekarang saudara sebagai ahli digital forensik. Digital forensik ini berkaitan dengan bukti ya, barang bukti yang akan digunakan di dalam persidangan ini. Sebelum memberikan keterangan, saudara kan sudah pernah diminta di Barreskrim ya sebelumnya ya untuk memberikan keterangan ahli mengenai perihal bukti forensik dalam perkara ini. Ini mengenai tindak pidananya, saudara mungkin sudah membaca yang didakwakan mengenai yang pertama pasal 14 ayat 1 undang-undang dan seterusnya, ada undang-undang ITE, ada undang pasal KUHP tentang penodaan agama. Nah ini karena berkaitan dengan bukti digital, karena yang dituduhkan adalah konten berupa konten video YouTube ya. Video YouTube itu kan berarti kan itu konten digital ya. Betul. Ya. Nah ini kami ingin mengetahui secara garis besar lebih dahulu prosedur penanganan bukti digital, karena pasti ini nanti akan dipersoalkan karena awal mula dari tindak pidana ini adalah siaran konten YouTube yang berarti kan ada URL-nya ya, ada linknya itu. Nah kemudian dari beberapa keterangan saksi yang disampaikan di persidangan ini pada saat diperiksa di penyidik Barreskrim maupun di Polresta Surakarta, itu bukti itu sudah disalin ke dalam flash disk atau disalin ke dalam laptop dan sebagainya. Yang ingin kami ketahui prosedur untuk memastikan bahwa bukti yang diperiksa dan diperlihatkan kepada para saksi-saksi fakta pada saat diperlihatkan di itu tetap terjamin keoriginalitasnya, keasliannya. Kan pasti ada prosedurnya. Mulai awal mendapatkan bukti itu bagaimana mengklarifikasi, mengkopinya atau bagaimana, karena setelah kasus ini diperiksa di Mabes Polri, konten itu URL-nya itu ditutup, tidak bisa diakses lagi, sehingga untuk pembuktian berikutnya itu dipakailah yang sudah salinannya. Nah itu mohon dijelaskan mulai prosedur SOP untuk mendapatkan bukti digital forensik, pemeriksaannya di laboratoriumnya sehingga sampai pada kesimpulan. Silakan. Siap, mohon.